Saya kira itu kesalahpahaman yang lumayan meluas, tapi sepenuhnya salah. Ya, kaum sufi itu selalu mengajarkan tidak ada kegiatan bertasawuf tanpa melakukan syariah. Ya, termasuk fikih tentu saja sebagai aspek hukum dari syariah. Ya, bahkan kaum sufi itu mengatakan satu-satunya jalan untuk kita mendekat kepada Allah lewat kegiatan bertasawuf itu adalah syariah, itu adalah fiqh. Ya, kalau lebih sempit secara lebih umum fiqh. Dan itu bukan hanya omongan kaum sufi yang disebut sebagai sufi sunni atau sufi ortodoks. Itu bahkan pandangan yang tidak tergoyahkan dari seorang sufi yang biasa disebut sebagai penganut tasawuf falsafi seperti Ibn Arabi. Ibn Arabi itu sering disesatkan, sering dikafirkan. Padahal kata Ibn Arabi, satu-satunya jalan bertasawuf adalah dengan melalui syariah. Tanpa syariah tidak ada tasawuf. Ya. Nah, jadi kalau ada orang mengaku sufi, mengaku menjalankan tasawuf, terus dia mengatakan bahwa karena makom spiritual saya sudah tinggi, maka saya tidak perlu lagi menjalankan syariah atau mengikuti hukum fiqh, maka ketahuilah dengan segera bahwa dia hanya ngaku-ngaku sufi. Karena kalau dia mengikuti seluruh tokoh sufi dari awal sejarah tasawuf sampai sekarang, sufi yang dikenal, diakui sebagai sufi sejati, tidak akan ditemui sufi yang tidak menjalankan ajaran syariah. Memang ada kelompok yang disebut sebagai malamati. Nah, kelompok malamati itu kadang menampilkan diri ya di dalam sejarah Islam melanggar syariah dengan tujuan supaya orang tidak tahu bahwa dia sufi, orang tidak tahu bahwa dia dekat kepada Allah SWT. Tapi seorang penulis tasawuf Al-Hujwiri mengatakan itu sebetulnya malamati bohong-bohongan, ya. Malamati bohong-bohongan. Malamati yang sejati itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah SWT dan paling setia kepada syariah. Memang mereka tidak pamer, mereka menampilkan dirinya di depan masyarakat sebagai orang biasa, bukan orang alim, bukan orang soleh. Mereka menyembunyikan kesalehannya, tapi mereka tidak melanggar syariah. Nah, jadi orang menganggap ini orang biasa, tapi dan mereka mungkin malah menunjukkan kekurangan-kekurangannya, ya, bukan melanggar syariah, tapi menunjukkan kekurangan-kekurangannya, sehingga orang menganggap bukan saja mereka bukan sufi, mereka ini mungkin bukan orang muslim yang baik, tapi sesungguhnya mereka orang muslim yang baik yang selalu menunjukkan kekurangannya dan menyembunyikan kelebihan-kelebihan dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang disebut kaum malamati sejati. Ada lagi memang riwayat-riwayat yang menunjukkan ada cerita-cerita kaum sufi itu melewatkan hukum syariat, tapi bukan karena mereka sengaja melewatkan. Ada kisah-kisah di mana kaum sufi itu mengalami hal, keadaan spiritual yang membuat mereka seperti orang tidak sadar, ya, sehingga mereka kehilangan ingatan tentang segala macam hal, termasuk kehilangan ingatan tentang waktu-waktu tertentu, misalnya dalam sholat, ya, sehingga akhirnya kelewat waktu sholat itu. Nah, tapi orang begini ini orang tidak sadar. Orang tidak sadar itu kalau di dalam fikih itu orang yang ghair mukallaf, bukan orang yang terkena taklif atau kewajiban. Orang gila, ya, orang pingsan. Nah, kalau kaum sufi ini orang yang kehilangan kesadaran karena mengalami hal, ditarik oleh Allah SWT, tercekam sehingga seperti orang lupa segala. Misalnya ada kisah suatu kali di Konya ketika musim salju, dan di Konya itu ketika musim dingin-dingin luar biasa, sudah matahari terbit, orang melihat Rumi masih dalam keadaan beku, rukuk. Begitu dinginnya Konya pada waktu itu, sehingga orang melihat ada es yang terbentuk dari jenggotnya Rumi sampai ke tanah. Dan orang tahu bahwa itu sebenarnya Rumi sedang menjalankan sholatul lail atau sholat tahajud. Kemudian dia kehilangan kesadaran dalam sholatnya, sehingga dia rukuk tidak bangkit-bangkit
sampai siang matahari terbit sehingga waktu subuh terlewat. Nah, dalam kisah seperti ini Rumi itu kehilangan kesadaran sehingga di dalam fiqh dia masuk kategori ghair mukallaf, tidak terkena taklif. Karena itu tidak berarti dia melanggar syariah, tapi dia memang terbebaskan dari kewajiban syariah. Tapi Rumi misalnya adalah orang yang sangat mementingkan syariah, ya, dan yang percaya bahwa bertasawuf tidak lain adalah menjalankan syariah dengan ihsan, dengan sempurna, dengan penuh keindahan. Dan bahwa kaum sufi itu di luar keadaan tertentu ketika mereka mengalami hal, mereka adalah orang yang bukan hanya menjalankan syariah, tapi lebih setia kepada syariah dibanding sebagian besar orang-orang yang bukan sufi.